يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, yang pertama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana Ia telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat karunia, sampai dibandingkan dengan nikmat-nikmat karunia yang kita syukuri, yang kita ingat, demi Allah lebih banyak yang kita lupakan, lebih banyak yang kita tidak ingat tentang nikmat-nikmat yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah sama-sama kita selalu mensyukuri atas segala nikmat karunia yang Ia telah berikan kepada kita. Bukankah Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka niscaya akan aku tambahkan. Tetapi sebaliknya, la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi jika kalian kufur atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Mari sama-sama ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengingat dan mengingat, karena di antara ibadullah wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya segelintir manusia dari hamba-hamba Allah Jalla Jalaluh yang menjadi ahli syukur. Kita bisa melihat bagaimana karunia begitu banyaknya, mulai dari kita bangun pagi sampai kita terlelap kembali. Betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari pertama kita bisa menghirup udara yang segar. Karena lihat, kalau kita melihat, kita main ke rumah sakit, bagaimana orang-orang yang susah bernafas, memerlukan bantuan oksigen, subhanallah, oksigen di rumah sakit bayar. Tetapi kita menghirup udara di luar, di alam, gratis. Hanya satu saja dari nikmatnya. Belum lagi nikmat bagaimana kita mencium dengan hidung, bagaimana kita bisa merasakan dengan lidah. Begitu juga kita bisa mendengarkan dengan telinga, berbicara dengan mulut, tangan pun bisa kita gunakan. Tetapi sekali lagi banyak dari kita yang lupa bahwasanya hal-hal yang begitu, hal-hal yang tadi saya sebutkan, ini merupakan nikmat karunia yang benar-benar besar. Apakah ada dari kita yang mau menjual jari tangannya 1 miliar? Saya yakin tidak ada yang mau. Walaupun kita masih memiliki jari-jari yang lainnya, tetapi satu jari saja dijual dengan harga 1 miliar atau bahkan 1 triliun pun tidak ada. Saya yakin yang mau untuk menjualnya. Bayangkan, hanya satu saja jari tidak ternilai. Tetapi sekali lagi banyak dari kita yang lupa. Banyak dari kita yang enggan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita dikasih kesempatan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk bisa bertatap muka, walaupun dengan media sosial Facebook, untuk mempelajari salah satu dari ilmunya, maka ini pun sekali lagi wajib kita syukuri. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur atas nikmatnya. Wal'iyadzubillah. Yang kedua,
Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam pula tercurahkan kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya dan umatnya, dan mudah-mudahan kita semua merupakan umat yang setia yang selalu menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik. Ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk tentang pembahasan ilmu waris, ada yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, dalam menuntut ilmu apapun itu, maka yang perlu kita perhatikan adalah perbaiki niat kita. Apa tujuan kita menuntut ilmu? Apakah kita hanya untuk tersohor, ataukah kita hanya untuk gengsi-gengsian agar dikatakan sebagai orang alim dan lain sebagainya? Sekali lagi, ketika kita hendak menuntut ilmu, maka yang pertama kali harus diingat adalah perbaiki niat kita. Niat kita ini untuk apa? Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita mempelajari salah satu dari ilmunya, kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karenanya. Karena setiap amalan, baik itu pun menuntut ilmu tanpa mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, abas, sia-sia. Tidak akan pernah kita mendapatkan apa-apa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Wajib bagi kita ikhlas. Bukankah menuntut ilmu itu merupakan ibadah? Karena menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi kita setiap muslim. Tidak mengenal ia tua, muda, kecil, besar, sesibuk apapun juga, yang namanya menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka yang pertama kali kami ajak, perbaiki niat terlebih dahulu. Niat kita tiada lain hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain, karena selama kita mengharapkan ridho yang lainnya, maka sama sekali tidak akan pernah bisa mendapatkan fadilahnya. Yang kedua, ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menuntut ilmu ini pun wajib bagi kita bersabar. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bersabar ketika menuntut ilmu. Memang godaannya sungguh luar biasa sekali ketika kita berniat ingin mempelajari ilmu, terutama adalah ilmu waris, ilmu faraid. Karena banyak yang saya lihat dari awal semangatnya luar biasa, tetapi pada pertemuan kedua, pembelajaran kedua, ketiga, dan selanjutnya pada loyo-loyo. Maka minta kepada Allah agar kita pun bersabar, agar istiqomah. Kenapa demikian? Karena tanpa keistiqomahan kita tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau hanya kita mengikutinya asal-asalan, kalau kita mengikutinya hanya asal dapatnya saja, maka sudah pasti bisa kita katakan tidak akan pernah bisa meraih hasil yang maksimal. Jadi akhirnya apa? Asal-asalan juga. Kalau misalnya tidak sepenuh hati, maka akan mendapatkan hasil yang tidak maksimal. Maka mintalah kepada Allah agar diberikan keistiqomahan kepada kita agar menuntut ilmu ini secara kontinu. Karena ikhwan semuanya, menuntut ilmu pun wajib bagi kita cinta terhadap ilmu tersebut. Maka kalau misalnya kita tidak cinta terhadap ilmu tersebut, maka kita akan melakukannya pun akan setengah-setengah. Kita ketika menuntut ilmu, kalau kita tidak suka pada ilmu tersebut, pasti kita tidak akan secara sepenuhnya mengikutinya. Maka sekali lagi kami mengajak, cintailah ilmu waris ini, karena pertama keutamaannya apa? Banyak sekali dari kaum muslimin yang tidak mengetahui, memahami, fakih dalam masalah waris ini. Insya Allah nanti kita akan jelaskan lebih mendetail mengenai urgensi kenapa kita belajar ilmu waris ini. Insya Allah nanti kita akan jelaskan secara satu persatu. Jadi yang udah kita bagikan di grup, dokumen atau materi akan kita bahas pada kali ini, silahkan dilihat sambil diikuti dengan apa yang akan saya sampaikan. Tapi ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan masuk. Yang pertama adalah tentang urgensi ilmu waris. Kenapa kita belajar ilmu waris?
Kenapa ilmu waris ini sangat penting, terutama pada zaman sekarang ini. Zaman di mana orang-orang jauh dari yang bisa kita katakan bukan sebagai muslim yang hakiki. Kenapa saya katakan demikian? Kalau memang dia muslim, seharusnya dia jadikan Quran dan hadis sebagai pedomannya. Lalu kenapa dia mengaku muslim, sholat pun tidak? Kenapa yang mengaku muslim, menunaikan zakat pun tidak? Dia mengaku muslim, tetapi puasa Ramadan pun tidak. Ia pun mengaku muslim, tetapi banyak memutuskan tali silaturahim dengan keluarganya. Maka tanda kutip, dia muslim tetapi bukan muslim sebenarnya. Maka bisa kita katakan dia muslimnya, muslim KTP dan lain sebagainya. Maka urgensinya ilmu waris di tengah umat ini sangat penting sekali, ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kami akan paparkan kurang lebih ada 6 kenapa ilmu waris ini sangat penting di tengah umat pada saat sekarang ini. Yang pertama adalah bahwasannya mempelajari ilmu waris ini merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas, fa in imru'un maqbudun wa innal ilma sayuqbad wa tadharul fitan hatta yakhtalifathnani fil fariidhah la yajidani man yaqdi biha. Rawahul Hakim. Bahwasannya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid atau ilmu waris dan ajarkanlah kepada orang-orang, kepada manusia, karena sesungguhnya aku adalah orang yang akan meninggal dunia. Sesungguhnya ilmu itu akan diangkat hingga nampaklah kerusakan. Sampai-sampai ada 2 orang yang berselisih paham mengenai masalah waris, tetapi ia tidak mendapatkan seseorang pun yang bisa menyelesaikan masalah itu. Ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat ini akan datang zaman di mana memang ilmu ini akan diangkat. Sedangkan cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebuah ilmu bukan diambil langsung buku-bukunya, diambil ilmu tersebut, tidak demikian. Tetapi Allah Jalla Jalaluh mengambil sebuah ilmu dengan apa? Dengan dimeninggalkannya orang yang fahim, yang faham, yang faqih atas ilmu tersebut. Innallaha la yantazia yantazil ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yantazi'ul ilma biqabdil ulama, dengan dimeninggalkannya orang-orang yang faham akan ilmu tersebut. Jadi caranya Allah ini apa? Dimeninggalkannya orang yang faham tentang ilmu waris, maka akan dicabut cepat-cepat. Makanya subhanallah, ketika saya dari awal pun mempelajari ilmu ini, kadang suka dicandai oleh ustadz. Jadi jangan takut kalau misalnya kita mempelajari ilmu ini, kita akan cepat-cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang namanya ajal sudah maktub, sudah disimpan di Lauhil Mahfud, kapan kita meninggal, bagaimana keadaan kita meninggal. Jadi nggak usah takut. Dengan kita mempelajari ilmu waris pun, kapan ajal kita, kapan umur kita di dunia ini sudah maktub, sudah ada di Lauhil Mahfuz. Jadi jangan takut. Jadi sering sekali diguyoni atau dicandai oleh ustadz-ustadz. Jadi jangan takut kalau misalnya mempelajari ilmu ini akan cepat-cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat bagaimana sekarang banyak orang-orang yang tidak faham. Bahkan subhanallah di kalangan asatidah pun hanya sedikit orang-orang atau segelintir yang memahami tentang ilmu yang sungguh luar biasa. Padahal ilmu ini ilmu yang langsung Allah Jalla Jalaluh menghitungnya, memerintahkannya dan mengaturnya. Bayangkan, dalam Al-Quranul Karim kita diperintahkan aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Allah hanya memerintahkan tetapi tidak menjelaskan bagaimana caranya sholat. Berapa hari dalam sehari kita melaksanakan sholat. Begitu juga caranya menunaikan zakat, tetapi dijelaskan di hadis Rasulullah SAW. Tetapi dalam perkara ilmu waris ini, Allah Jalla Jalaluh yang langsung mengaturnya. Perempuan mendapatkan 1/2 apabila istri tidak memiliki anak. Begitu juga ia mendapatkan 1/4
Apabila istri memiliki anak, langsung Allah yang turun tangan. Ini menandakan apa? Ini ilmu sungguh luar biasa. Ini ilmu mendapatkan perhatian yang sungguh luar biasa. Sampai Allah Jalla Jalaluh yang langsung mengaturnya. Maka yang pertama adalah ini merupakan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ilmu ini kenapa sangat penting dan kenapa kita mempelajarinya? Yang kedua adalah hilangnya ilmu waris di tengah umat. Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, dan ada satu lagi hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kita agar mempelajari ilmu faraid dan mengajarkannya kepada yang lainnya. Karena sesungguhnya ilmu faraid ini adalah nisful ilm, setengahnya ilmu, wa huwa yunsa, dan ilmu ini dilupakan. Memang benar nyatanya dilupakan oleh banyak manusia. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu ini yang akan pertama diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita dikasih keinginan, dikasih robbah, dikasih kesempatan untuk bisa mempelajari ilmu ini, maka sekali lagi banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak menjadi alim yang faqih, minimal selamat keluarga kita, selamat keluarga besar kita, bahkan diri kita pun ketika kita menyelesaikan harta warisan keluarga. Taib yang selanjutnya, ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urgensinya ilmu waris di tengah umat adalah ini merupakan bentuk mengamalkan isi Al-Qur'an dengan cara mengimani ayat-ayat waris. Seorang muslim seharusnya wajib bagi dia masuk ke dalam Islam secara kafah. Ketika Al-Quranul Karim menjadi pedoman bagi setiap muslim, maka wajib bagi kita menerima apa seluruhnya yang ada dalam Al-Quranul Karim. Tidak boleh kita mengambil dengan hawa nafsu. Satu kita ambil karena kita cocok, sedangkan yang tidak cocok kita buang jauh-jauh. Apalagi subhanallah banyak sekali subhat-subhat dari orang-orang liberal, ya, orang liberal yang mengatakan bahwasanya innal Qur'an la yasluh li hadzal zaman. Bahwasanya ini Quran tidak cocok dengan zaman kita yang sekarang. Zaman katanya dikatakan orang sudah nyampe ke bumi, udah nyampe ke bulan dan ke tempat-tempat yang lainnya. Tetapi sekali lagi ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasanya Al-Quranul Karim ini merupakan pedoman kita sampai akhir hayat kita. Maka peganglah dengan ini. Jangan sampai kita terbuai, atau jangan sampai kita terpengaruhi oleh orang-orang yang pada hakikatnya ia ingin menghancurkan Islam dari dalam. Maka wajib bagi kita apa? Untuk mengimani ayat-ayat Al-Quran secara kafah. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Jadi tidak boleh apa? Tidak boleh setengah-setengah. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adzuwwum mubin. Maka sekali lagi janganlah kalian turut atau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi sekali lagi, wajib bagi kita mengimani sebagaimana kita mendapatkan perintah sholat, maka wajib bagi kita menunaikan sholat. Begitu juga ketika Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kita untuk menyelesaikan harta warisan secara syariat Islam, faridhatan minallah. Ini ketentuan Allah. Maka wajib bagi kita sebagai muslim yang taat, yang bertakwa kepada Allah, untuk mengikuti apa yang sudah Allah atur semuanya. Lalu yang kedua, dalam mengamalkan ayat-ayat waris, wajib bagi kita menerapkan hukum Allah. Kenapa demikian? Dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah katakan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridhatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka ikhwan semuanya, dalam permasalahan
ayat-ayat yang sudah Allah terangkan dalam surat An-Nisa, baik di ayat 11, 12, dan 176. Allah katakan di akhirnya, innallaha kana aliman hakima. Allah ini maha yang mengetahui. Begitu juga di ayat yang lainnya, yang 12, bahwa saya dikatakan Allah ini mengetahui. Allah ini mengetahui. Memang pada hakikatnya Allah mengetahui segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Kalau kita mungkin ini menganggap, kenapa kok dibagikannya laki-laki lebih banyak daripada perempuan? Ini seolah-olah tidak adil. Memang benar, kalau menurut pandangan manusia mungkin bisa dikatakan tidak adil. Tetapi kebenaran, keadilan tidak dilihat dengan pandangan manusia, tetapi dilihat dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan manusia ini pandangan yang goflah, yang lalai. Pandangan yang banyak salahnya. Pandangan yang banyak khilafnya. Tetapi sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan bagi setiap hamba, dan ini baik baginya. Yang kita anggap buruk belum tentu menurut Allah buruk. Begitupun sebaliknya, yang dianggap baik menurut kita belum tentu menurut Allah baik juga. Baik. Begitu juga dalam Al-Quranul Karim dijelaskan bahwasannya balasan bagi orang-orang yang taat kepada hukum Allah, terutama mengikuti pembagian harta waris sesuai dengan syariat Islam. Jadi jangan dianggap enteng. Banyak orang sudah, yang penting kita ini sama-sama saja, tetapi tidak mengetahui bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagaimana balasan bagi orang yang taat untuk mengikuti ketentuannya. Maka siapa saja yang mengikuti apa yang sudah Allah tentukan, apa balasannya? Tilka hududullah, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Yang artinya, hukum-hukum Allah itu merupakan ketentuan darinya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya ia akan dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Sedangkan mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Ini bagi siapa saja yang taat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, bagi siapa yang tidak taat, wa may ya'sillaha, siapa saja yang bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluh, wa rasulahu, kepada Rasulullah, wa yata'adda hududahu, dan ia melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, yudkhilhu naro, ia akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, maka baginya adalah azab yang maha menyedihkan. Na'udzubillah min dzalik. Orang ketika bermasalah dengan harta warisan, banyak orang yang tidak takut bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam memasukkannya ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Padahal ikhwan wa akhwati, kita mengetahui bahwasannya orang yang meninggal dalam keadaan syirik, menduakan Allah Jalla Jalaluh, maka dia yang akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang berbuat dosa-dosa besar, manakala Allah mau mengampuninya, akan diampuni. Tetapi kalau misalnya harus mempertanggungjawabkan, ia akan mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Tetapi tidak kekal di dalamnya. Tetapi apa? Pada ayat ini Allah katakan khalidina fiha, ia kekal di dalamnya. Menandakan bahwasanya ancaman bagi Allah ini bukan main-main. Siapa saja yang mengambil harta orang, siapa saja yang tidak mau mengikuti ketentuan Allah dalam pembagian harta warisan, maka siap-siap berada di neraka dan kekal di dalamnya. Ikhwan wa akhwati, yang keempat adalah kenapa urgensi waris? Kenapa kita ini belajar ilmu waris? Yang pertama sudah kita jelaskan, yang kedua, yang ketiga, dan sekarang yang keempat apa? Agar terhindar dari harta yang haram. Karena mengenai ilmu waris, kita akan membahas tentang yang namanya at-tarikah. At-tarikah ini harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Maka ketika harta warisan ditinggalkan oleh si mayit, ini akan berkenaan dengan hak-hak orang lain. Maka jangan sampai ada 1 rupiah pun yang masuk ke dalam diri kita dan itu bukan haknya kita. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai ada haknya kita dimakan oleh orang lain. Itu pun baik adiknya, ibunya, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai ada hak-hak orang
hak-hak yang haram masuk ke dalam diri kita ini. Seharusnya kita ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam memandang harta itu harus dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Kenapa banyak keributan ketika ahli waris dihadapkan dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya, atau kakek atau neneknya? Karena apa? Banyak dari mereka yang salah dalam memandang harta. Lalu bagaimana caranya kita memandang harta dengan yang benar? Maka lihat, yang pertama, hakikat harta itu bukan kita memperbanyak harta tersebut. Hakikat harta yang sebenarnya adalah ginan nafs. Maka Rasulullah pun katakan, laisal gina an kathratil mal. Bukanlah hakikatnya kekayaan itu dengan mengumpulkan harta yang banyak, mengumpulkan kemewahan dan lain sebagainya. Tetapi apa? Walakinal gina ginan nafs. Sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa, yang kita merasa cukup. Kita diberikan 100.000, kita mengatakan alhamdulillah wa syukurillah, maka dia sesungguhnya orang yang paling kaya. Apa manfaatnya? Kita dikasih oleh Allah 1 miliar, tapi masih berharap miliar yang kedua. Kita dikasih oleh Allah 1 gunung emas, tetapi tidak pernah merasakan puas. Kita masih mengharap gunung yang kedua. Apa manfaatnya? Maka pada hakikatnya ia adalah orang yang miskin. Kenapa miskin? Dia tidak pernah puas, selalu merasa kurang. Tetapi orang yang merasa puas, berapapun Allah kasih, selama emang ini harta halal, maka sesungguhnya dialah orang yang paling kaya. Ikhwan wa akhwati, kita sudah melihat bagaimana Qarun Allah sudah berikan harta yang sangat banyak sekali. Tetapi ia tidak pergunakan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Allah tenggelamkan dia dan hartanya. Artinya apa? Kekayaan hakiki bukan dengan mengumpulkan uang, mengumpulkan kemewahan, banyak mobil, banyak rumah, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi perhatikan, kekayaan yang hakiki adalah ketika Allah memberikan berapapun kepada kita, kita merasa puas, kita merasa qanaah. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Yang namanya harta, yang namanya rezeki, Allah sudah atur. Ketika kita mendapatkan segitu, maka itu sudah hartanya kita. Kalau harta itu tidak dapat oleh kita, maka memang belum rezekinya kita. Tidak ada istilah kata harta atau rezeki itu tertukar, tidak ada sama sekali. Tidak ada yang katanya rezeki tertahan, tidak ada sama sekali. Bahkan sampai akhir nafas kita, sampai kita berada di dunia ini, sebelum Allah mencabut nyawa kita, semua rezeki kita akan Allah tunaikan. Jadi sekali lagi, cara memandang kita kepada harta adalah harta sesungguhnya, kekayaan yang hakiki bukan dengan memperbanyak harta atau mengumpulkan kemewahan. Tetapi sekali lagi, ketika kita merasa cukup apa yang Allah berikan, maka itulah kekayaannya yang hakiki. Yang selanjutnya adalah, ketahuilah ikhwan wa akhwati, bahwasanya harta ini merupakan fitnah, merupakan cobaan. Bukankah Rasul Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian, sesungguhnya anak-anak kalian adalah cobaan. Maka lihat, ketika kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, mampukah kita memegang harta tersebut? Karena ikhwan wa akhwati, mengenai harta, Rasulullah katakan, la yazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, kecuali akan ditanya tentang 4 perkara. Salah satu darinya apa? An malihi. Berkenaan dengan harta, ada 2 yang akan ditanya. Min aina iktasabah. Dari mana ia dapatkan harta tersebut? Wa fima anfaqoh. Dan apa yang ia gunakan harta tersebut. Maka hati-hati mengenai harta. Jangan sampai ada satu harta yang masuk ke dalam diri kita, padahal itu tidak hak bagi kita. Kullu lahmin nabata min suhtin fannar aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka layak baginya.
Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengambil harta yang bukan haknya. Jangan sampai kita gelap gulita. Jangan sampai kita tidak mengetahui sebagaimana banyaknya orang sekarang. Orang sekarang tidak pernah memperhatikan, menghiraukan lagi dari mana ia dapatkan harta tersebut. Mau dari harta yang halalkah atau harta yang haram. Orang sudah tidak mau lagi. Bahkan ada istilah bahasa, mendapatkan harta yang haram pun susah. Ini tidak bisa dijadikan pembenaran. Tapi carilah kebenaran. Orang yang demikian nih, dia lupa bahwasanya ada Allah Sang Khalik. Allah yang Maha Pencipta. Ketika engkau diberi kesusahan yang sungguh luar biasa pada umur 30 tahun misalnya. Lalu kemana 29 tahun yang lalu, 29 tahun yang sebelumnya? Engkau lupa siapa yang memberikan rezeki kepadamu. Mulai dari engkau keluar dari rahim ibumu, dibesarkannya dengan kasih sayang, disekolahkannya, bisa makan dan lain sebagainya. Itu rezeki dari siapa? Maka sekali lagi ikhwan wa akhwati, mengenai harta ini jangan main-main. Jangan sampai karena 1 rupiah ini mengganjal kita tidak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati mengenai harta ini, tidak boleh kita main-main. Karena memang mengenai harta warisan ini mengenai hak-haknya orang. Walaupun itu ibu kita, walaupun itu anak kita, walaupun itu sepupu kita, tetapi carilah mana yang hak. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan bagian-bagiannya, tidak perlu lagi kita tawar-menawar. Kenapa kok saya sedikit, kenapa saya banyak, kenapa dia banyak? Sudah, ketika memang kita mendapatkan harta segitu, maka ini yang Allah berikan rizki melalui orang tersebut. Maka sebenarnya ikhwan wa akhwati, harta warisan ini bukannya harta yang diusahakan oleh diri kita. Bukan warisan atau bukan harta yang diusahakan oleh ahli waris tersebut. Kayak apa ya? Kayak bonus. Dapat bonus dari langit. Karena apa? Harta warisan diusahakan oleh ayahnya, oleh ibunya, bukan oleh dia pribadi. Maka ketika sudah mendapatkan haknya, mau sedikit, mau banyak, mau dia lebih banyak, mau saya lebih sedikit, maka ikutilah. Kenapa demikian? Karena memang caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada hamba-hambanya dengan cara yang ia mau. Nggak boleh kita protes. Kenapa kok harta saya, sepupunya saya mendapatkan, atau keponakannya ayah saya mendapatkan, padahal dia ini tidak ikut andil menjaga silaturahim pun tidak pernah, dan lain sebagainya. Maka inilah ikhwan wa akhwati caranya Allah, tinggal kita mengikuti. Mau tidak, ini balasannya engkau mengikuti surganya Allah. Engkau tidak mau mengikuti, maka ini nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengenai harta. Jadi sangat penting sekali. Bahkan di awal kami menyelesaikan atau menjadi konsultan menyelesaikan warisan beberapa keluarga, ini yang selalu kami tanamkan. Bagaimana cara pandang kita mengenai harta. Jangan sampai apa? Hanya karena 1 rupiah. Jangan sampai karena sedikit harta. Memang harta ini tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Coba lihat, ketika kita sudah meninggal, ada 1 rupiah yang kita bawa ke kuburan? Tidak ada sama sekali. Kita kumpulkan banyak mati-matian dari pagi sampai malam. Bahkan ada lagi yang sungguh luar biasa. Ibadahnya nomor 100, tapi kalau untuk urusan usaha luar biasa. Tidak ada dia istilah istirahatkah dan lain sebagainya. Dia selalu apa? Bernafsu. Dapat kerjaan pagi, dia kerjakan pagi. Sore kerja lagi sore. Subhanallah, malam pun kalau ada job dia ambil. Kapan waktu ibadahnya? Kapan waktu belajarnya? Kapan waktu menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat nanti? Kita ketahui ad-dunya fan. Dunia ini apa? Sementara. Dunia ini apa? Berasal dari kata dani. Dani ini artinya hina. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat lebih baik daripada dunia. Maka seharusnya lebih banyak kita fokus mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat dibandingkan mengumpulkan hanya untuk urusan dunia saja. Jadi kami selalu menekankan kepada ahli waris semuanya,
mengenai bagaimana cara memandang kita terhadap harta, jangan sampai salah. Kalau semuanya sudah ridho, lapang dada, insya Allah membagikan harta warisan ini sangat mudah sekali. Yang susah ini membagikan apa? Memahamkan kepada orang, ini loh ketentuan Allah, engkau mau nggak mengikutinya? Engkau mengikuti, ini balasannya. Engkau tidak mau mengikuti, maka balasannya adalah nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhwan wa akhwati, yang kelima, urgensi ilmu waris adalah menghindari keributan, perpecahan, dan putusnya silaturahim pada sebuah keluarga. Kita sudah tidak perlu lagi mencari misal yang banyak. Coba lihat keluarga kita, coba lihat tetangga-tetangga kita, coba kita lihat yang dalam satu RT atau yang kita kenal dekat. Bagaimana? Apakah sudah benar? Apakah tidak terjadi keributan? Apakah aman-aman saja? Apakah semuanya ridho, ikhlas mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala? Demi Allah, lebih banyak orang yang gagal dalam sebuah keluarga untuk membagikan harta warisan secara Islam dibandingkan yang sukses. Jadi lebih banyak yang gagalnya, lebih banyak yang ributnya. Bahkan ketika ribut, putus silaturahim. Kita mengetahui silaturahim ini apa? Tidak boleh terputus. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga pemutus silaturahim. Begitu juga ketika terjadi keributan, tidak sedikit juga yang sampai menghilangkan nyawa orang. Subhanallah. Padahal ini adalah ibunya, padahal ini adalah bapaknya, padahal ini adalah adik dan kakaknya, padahal ini adalah pamannya, sepupunya, keponakannya. Tetapi kenapa ribut? Bahkan di Indonesia nggak lama ini lihat seorang anak menggugat, memenjarakan sang ibu hanya karena harta warisan. Na'udzubillah. Bagaimana? Hati apa yang dimiliki oleh anak tersebut yang seharusnya dia membahagiakan ibunya selama ada di dunia ini, yang harusnya ia yang memberikan nafkah kepada ibunya setelah ayahnya meninggal. Tetapi kenapa orang tersebut sampai tega menggugat, ingin memenjarakannya hanya karena urusan warisan? Maka pentingnya ilmu waris ini adalah untuk menghindari hal-hal yang demikian. Lalu ikhwan wa akhwati, dan yang terakhir adalah biasa permasalahan yang sering terjadi di masyarakat kita ini, yang kita kadang sebagai orang yang awam karena tidak mengetahui ilmunya, kita anggap apa ini lumrah. Banyak sekali terjadi pemahaman-pemahaman yang kita anggapnya ini memang udah benar secara syariat, padahal sebaliknya tidak. Tapi yang pertama, permasalahan yang sering terjadi di luar syariat, yang sering kita mungkin hadapkan ya sehari-harinya, baik itu di keluarga kita atau di keluarganya orang lain. Yang pertama adalah ini harta sering dibagi sebelum meninggal. Sekali lagi ikhwan semuanya, memang diperbolehkan seorang ayah membagi hibah, tetapi dengan catatan ketika ia memberikan hibah harus kepada anak-anak semuanya. Karena Rasulullah memerintahkan i'dilu baina auladikum, berlaku adilah kalian kepada anak-anakmu. Maka ketika ada salah satu sahabat yang datang kepada Rasulullah, awalnya ceritanya ia ini memberikan satu budak kepada salah satu anak dari istrinya. Lalu istrinya pun, salah satu istrinya mengatakan, aku tidak ridho sampai Rasulullah mau bersaksi atas apa yang engkau lakukan. Maka datanglah ya kepada Rasulullah yang mengatakan, wahai Rasulullah, aku memberikan hadiah seorang budak kepada anakku. Lalu Rasulullah pun mengatakan, apakah engkau memberikan kepada anak-anakmu yang lain? Maka sahabat tersebut pun mengatakan, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, aku tidak mau bersaksi atas kezaliman. Maka dalam riwayat dikatakan, balikin lagi, ambil lagi budak tersebut. Jadi ikhwan semuanya, ketika seorang ayah mau memberikan hibah kepada anaknya, tidak boleh pilih kasih. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan seharusnya memberikan kepada anak pun tidak perlu kita tidak perlu kita membedakan, oh dia ini orangnya sudah mapan, anak ini masih kondisinya susah, jadi yang ini dibanyakan, yang ini disedikitkan. Tapi berilah, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia susah, berilah sebagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi yang paling utama ini apa? Bagikan sebagaimana syariat.
laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Tetapi memang tidak ada kewajibannya. Jadi wajib membagikan hadiah pun laki-laki 2 kali bagian daripada perempuan, tidak demikian. Tetapi yang paling utama ulama mengatakan mengikuti apa yang sudah ada pada syariat. Kenapa demikian? Ikhwan wa akhwati, tadi dalam ayat An-Nisa, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Jadi anak-anak kalian, ayah-ayah kalian, tidak ada engkau ini mengetahui setelah engkau meninggal siapa yang paling bermanfaat. Siapa? Tidak ada jaminan. Mungkin orang yang nakal menjadi baik, atau sebaliknya yang baik menjadi nakal. Maka ketika kita sudah memasrahkan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, maka ini yang lebih utama. Maka banyak sekali penyebab keributan warisan pun disebabkan karena sebagian orang tua yang ia pilih kasih memberikan sebagian kepada anaknya, tidak memberikan kepada bagian yang lain. Maka setelah meninggalnya orang tua, akhirnya terjadilah keributan-keributan. Kalau memang dia tidak mampu memberikan kepada semua anaknya, maka sabarlah. Ajarkan kepada anak wasiat-wasiat yang baik, menuntut ilmu, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangannya. Ini yang harusnya diwasiatkan orang tua kepada anak-anaknya. Karena ketika anak-anak sudah paham apa yang harus dia lakukan, insya Allah tidak ada yang namanya keributan. Tinggal dia mengikuti saja. Ketentuannya laki-laki 2 bagian, tinggal dia mengikuti. Karena apa? Sebenarnya laki-laki mendapatkan 2 bagian pun banyak tanggung jawabnya dia. Jadi jangan dianggap, laki-laki ini selalu diistimewakan oleh Islam. Tidak demikian, ikhwan wa akhwati. Laki-laki 2 kali bagian daripada perempuan karena tanggung jawabnya dia banyak sekali. Pertama, lihat. Ketika dia memiliki ibu yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Berarti apa? Ibunya dia. Siapa yang lebih wajib memberikan nafkah kepadanya? Anak laki-laki. Kalau ada saudara perempuannya yang belum menikah, tidak memiliki apa-apa, siapa yang wajib memberikan nafkah? Saudara laki-lakinya. Kalau dia menikah, ditinggal mati oleh suaminya, atau ditinggal cerai, dia memiliki anak yatim, siapa yang lebih berhak untuk menafkahinya? Saudara laki-lakinya. Bahkan sampai ke keponakan, kepada sepupu, laki-laki yang lebih utama memberikan nafkah. Maka jangan dianggap enteng, dan laki-laki pun tidak boleh jumawa saya banyak tapi meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Tidak boleh demikian, karena akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang mampu memberikannya secara adil, silahkan. Tapi kalau memang belum mampu memberikan secara adil, maka ikuti saja apa yang sudah menjadikan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, konsepnya dibagi rata. Jadi banyak sudah kita sama-sama anak, bagi rata saja. Sekali lagi, ikhwan wa akhwati, ketika Allah memberikan sebuah keputusan, ketentuan, tidak perlu kita mencari apa sih hikmahnya. Karena seorang muslim ketika mendapatkan perintah dari Allah dan Rasulnya, cukup yang mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak perlu apa sih hikmahnya, kenapa demikian, kenapa laki-laki 2 kali daripada perempuan. Tidak perlu kita memahami, mengetahui hikmahnya. Kadang Allah ini membukakan hikmah tersebut, tapi kadang pun Allah tidak membukakan hikmah tersebut. Maka salah satu dari hikmah kenapa laki-laki kok 2 kali bagian. Pertama, laki-laki ini tadi saya sudah jelaskan banyak sekali tanggungannya, kewajibannya ketika ada memiliki ibu yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Begitu juga saudara-saudara yang menjadi janda atau masih sendirian. Wajib bagi laki-laki untuk menafkahinya. Terus yang kedua ikhwan semuanya? Laki-laki ini wajib memberikan mahar. Ada perempuan membayar mahar? Tidak ada sama sekali. Laki-laki yang wajib memberikan mahar kepada siapa? Kepada perempuan. Sedangkan perempuan dia menerima mahar dari seorang laki-laki. Maka itulah salah satu dari sebab kenapa kok laki-laki 2 kali bagian daripada perempuan. Kenapa Ustadz misalnya? Ada tuh orang-orang, sebenarnya mereka ini semacam mustasrikun, yang orang-orang liberal, yang dia bilang udah sekarang nih kadang perempuan ini lebih tangguh daripada laki-laki, lebih gampang mendapatkan pekerjaan daripada laki-laki. Tidak demikian. Walaupun memang perempuan pun dia mencari nafkah, tetapi yang namanya ketentuan tersebut tidak boleh digugurkan.
Maka seharusnya laki-laki pun apa? Jadilah sebagai pemimpin. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadilah pemimpin bagi wanita. Wanita jangan lemah. Karena Allah ini sudah memberikan kelebihan kepadamu dibandingkan apa? Dibandingkan wanita. Jadi walaupun melihat sekarang wanita lebih tangguh, bisa nggak dirubah? Tidak bisa. Yang namanya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus berlaku sampai akhir hayat nanti. Baik. Yang selanjutnya, ikhwan semuanya, yang sering terjadi di luar syariat, ada namanya patrimonial atau matrimonial atau mayorat. Patrimonial ini apa? Jalur laki-laki. Jadi ada sebagian adat yang ia ini ketika memberikan harta warisan hanya dari jalur laki-laki saja. Sebagaimana yang terjadi pada zamannya jahiliyah. Dulu zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, yang mendapatkan harta warisan hanya siapa saja yang bisa mengangkat pedang. Jadi anak kecil tidak akan pernah dia mendapatkan harta warisan. Kenapa? Dia ini tidak bisa mengangkat pedang. Begitu juga perempuan. Perempuan tidak akan pernah mendapatkan harta warisan. Kenapa? Karena ia tidak bisa menjaga harkat dan martabat gabilahnya. Tidak bisa ikut berperang. Maka hanya apa? Anak laki-laki saja. Nanti jatuhnya ke pamannya, ke saudara laki-lakinya. Yang namanya anaknya, yang namanya perempuan, walaupun statusnya dia adalah sebagai anak kandung, tidak akan pernah dia mendapatkan harta warisan. Itu pada zaman jahiliyah. Maka ada juga sebagian adat-adat yang memakai sekarang jalurnya apa? Patrimonial. Hanya jalur laki-laki saja, perempuan ini udah nggak usah. Itu yang pertama. Yang kedua, matrimonial kebalikannya. Yang dibagikan, misalnya contoh ada ini tanah pusaka. Tanah pusaka ini khusus untuk siapa? Khusus untuk jalur perempuan saja. Maka ini pun tidak dibenarkan secara syariat Islam. Karena apa? Menyelisihi. Allah sudah katakan demikian, matarok, yang ditinggalkan semuanya. Mau ini misalnya tanah pusaka kah atau yang lain sebagainya, maka wajib dibagikan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, mayorat. Mayorat ini apa? Dari kerabat yang tertua. Nah, biasanya gitu. Ada anak yang tertua, dia apa? Merasa ya mungkin yang lebih dekat atau membantu orang tuanya, maka ia semena-mena menggunakan harta warisan tersebut. Maka di sebagian adat pun ada. Jadi yang dilihat apa? Kalau mau membagikan harta warisan, gimana? Dilihat kakak kerabatnya. Gimana mau caranya dia membagikan. Sekali lagi secara syariat Islam, mau dia kecil, mau dia baru lahir, bahkan dalam kandungan pun, subhanallah, lihat bagaimana Islam ini mengajarkannya. Walaupun dia hamil, akan mendapatkan haknya. Nanti ada hitungan-hitungannya, insya Allah nanti pada, ini kan kelas pemula, nanti ada kelas selanjutnya, insya Allah kita akan jelaskan bagaimana cara menghitung hak waris anak yang berada dalam kandungan. Ada juga nanti yang namanya khunsa. Khunsa ini banci ya. Banci yang kita ketahui bukan banci yang misalnya laki-laki jadi perempuan, atau sebaliknya perempuan jadi laki-laki. Bukan demikian. Yang dimaksudkan dalam syariat khunsa ini apa? Anak yang memiliki dua alat kelamin. Ya, insya Allah nanti akan ada pembahasannya pada level lanjutan. Jadi intinya tidak ada namanya patrimonial, matrimonial atau mayorat, harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ikhwan semuanya, ini yang sering terjadi dan banyak sekali saya ditanya oleh para ibu-ibu, para bapak-bapak mengenai harta gono gini. Ustadz, harta gono gini ini ada atau tidak? Kalau saya tidak membahas apa yang ada pada hukum atau undang-undang di negara kita tercinta, tapi saya membahas tentang secara syar'i, secara syariat Islam. Tidak ada namanya harta gono gini atau harta bersama. Harta ini manakala dimiliki oleh laki-laki menjadi sebagai suami, maka adalah ini miliknya. Begitupun sebaliknya, manakala ini milik istri perempuan, maka adalah ini miliknya. Ketika laki-laki atau suami meninggal, maka yang dibagikan apa? Harta hanya suami saja. Tidak boleh harta istrinya ikut-ikutan atau dibagi terlebih dahulu. Bagi dulu dua nih, kasih kepada istrinya, sisanya bagiin kepada ahli waris yang ada. Tidak demikian Islam mengajarkan. Tidak ada harta bersama, harta gono gini dalam Islam. Artinya harta gono gini apa? Harta yang ada, yang dihasilkan setelah adanya pernikahan. Nah, kalau misalnya membeli sebuah rumah,
ada dua andil, istrinya kerja, suaminya pun kerja. Tinggal dilihat ketika membeli ini apakah 50-50, 50% uang istri, 50% uang suami. Maka kalau misalnya membeli sebuah rumah harganya 100 juta, misalnya contoh. 50 juta uang suami, 50 juta uang istri. Maka ketika suami meninggal, dari rumah tersebut hanya 50% yang dibagikan untuk ahli waris. Keluarkan dulu 50% untuk siapa? Untuk pasangannya. Begitupun sebaliknya. Kalau 70% punya suami, 30% punya istri, maka 70 yang dikeluarkan manakala suami meninggal terlebih dahulu. Begitupun sebaliknya. Jadi pisahkan, manage mana itu harta suami, mana itu harta istri. Jadi banyak sekali orang-orang, ya maaf, sebenarnya ketika kita jelaskan tentang pemahaman yang hak ini, ya kembali apa? Kepada hidayah. Orang ini mau apa tidak? Orang ini benar-benar lapang dada atau tidak? Yang namanya hidayah memang benar-benar mahal sekali. Hidayah ini Allah yang menggerakkannya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mau menjadikan hamba tersebut baik, menerima, maka insya Allah bakalan menerima. Tetapi sebaliknya, makanya minta kepada Allah agar memberikan huda, hidayah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau ini yang pertama kali akan membuka pintu surga, tetapi beliau senantiasa selalu berdoa untuk meminta apa? Meminta huda. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Terus meminta kepada Allah petunjuk, hidayah dan hidayah. Tapi ikhwan wa akhwati, alhamdulillah tentang urgensi waris kita sudah selesai. Lalu sekarang kita akan masuk ke pendahuluan ilmu waris. Jadi ada namanya 10 yang akan kita bahas tentang waris. Apa itu pengertiannya, apa itu buahnya, apa itu hukumnya, dan lain sebagainya. Tapi yang pertama adalah definisi ilmu waris. Apa sih definisi ilmu waris? Kalau yang ada materinya silahkan dilihat juga biar lebih masuk, lebih gampang mudahnya. Yang pertama, secara etimologi atau secara bahasa berarti warisan, ya. Jadi al-irs, al-mawaris minal irs, warisan artinya. Sedangkan secara terminologi artinya ilmu yang mempelajari tentang siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima warisan serta kadar bagian masing-masing ahli waris. Jadi ilmu waris ini hanya itu saja. Siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, dan berapa kadar masing-masing yang akan didapatkan. Itu mengenai definisi ilmu waris. Sedangkan yang kedua, pokok pembahasan apa yang akan dibahas di ilmu waris ini. Di ilmu waris, pokok pembahasannya adalah pembagian harta atau at-tarikah yang ditinggalkan mayit kepada ahli waris sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi menyampaikan isoli kulli dzi haqqin haqqahu, menyampaikan kepada setiap yang berhak. Jadi dari mayit atau muwaris disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada ahli waris yang ada sesuai dengan syariat Islam. Baik. Adapun tujuannya ilmu waris adalah menyampaikan segenap hak waris kepada yang berhak mendapatkannya. Ya, jadi ini istilah-istilah, apa pokok pembahasannya, apa tujuannya, apa definisinya. Yang keempat adalah nisbah ilmu waris. Jadi ilmu waris ini merupakan salah satu ilmu syar'i, ya. Dinisbahkan kepada ilmu fikih. Jadi ilmu waris ini kalau kita bahas bukan di akidah, tidak akan pernah kita mendapatkan bab tentang ilmu waris di pelajaran akidah, tidak ada di buku-buku akidah. Tetapi masuknya apa? Ke dalam ilmu fikih. Karena apa? Ilmu waris merupakan salah satu cabang fikih dan yang banyak digunakan. Makanya lihat, ketika ulama mengatakan atau menerjemahkan mengenai fa innahu nisful ilmi, bahwasannya ilmu waris ini adalah setengahnya ilmu. Kenapa demikian? Karena manusia ini terjadi pada dua keadaan. Apakah dia dalam keadaan hidup atau dia dalam keadaan meninggal. Sedangkan ilmu waris ini yang akan membahas tentang seseorang ketika dia dalam keadaan mayit atau meninggal. Maka dikatakanlah bahwasanya ilmu waris adalah nisful ilmi, setengahnya ilmu. Jadi dibedakan, ada ilmu
ketika orang dalam hidup, ada ilmu ketika orang dalam meninggal. Maka ilmu waris yang membahas ketika seseorang tersebut dalam keadaan mayit. Rasulullah pun katakan tadi, al ilmu thalatha, ilmu itu ada 3. Dan selainnya adalah keutamaan yang lebih, yaitu ayatul muhkamah, dan sunnah yang tegak, dan ilmu pembagian waris yang adil. Rawahu Abu Daud. Baik, itu yang keempat. Sedangkan yang kelima adalah keutamaan ilmu waris. Apa itu keutamaan ilmu waris? Keutamaan ilmu waris adalah ilmu waris termasuk ilmu yang mulia. Tadi sudah saya singgung. Dan tinggi kedudukannya. Jadi ilmu waris ini ilmu yang sangat mulia dan tinggi kedudukannya karena Allah Subhanahu wa taala langsung sendiri yang menentukan kadar bagiannya masing-masing. Jadi ini menandakan apa? Ketika Allah turun tangan, maka ilmu ini sangat penting sekali, ya. Baik, yang selanjutnya, siapa perumusnya ilmu waris ini? Yang pertama adalah kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini merupakan kalamullah, firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah Rasulullah SAW. Ada hadis-hadis yang menerangkan, menjelaskan tentang siapa saja yang mendapatkan ahli waris. Sebagaimana contoh nanti insya Allah akan dijelaskan juga pada pertemuan yang ketiga. Ketika orang tersebut, ada seorang paman, dia mengambil hartanya. Akhirnya sampai dikatakan, kenapa engkau tidak memberikan kepada anaknya? Jadi tidak mengetahui dia. Sampai akhirnya Rasulullah pun bersabda, diberikanlah kepada siapa? Kepada anak-anaknya, dan sisanya diambil oleh paman tersebut. Begitu juga ketika Rasulullah SAW menjadikan uhtun syakikoh atau saudara perempuan kandung menjadi asobah. Jadi pada waktu itu ada seorang yang bertanya bahwasanya ada yang ditinggalkan adalah satu anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Maka ketika dibagikan bahwasanya setengah untuk saudara perempuan, lalu setengah lagi untuk anak perempuan setengahnya lagi untuk saudara perempuan. Sedangkan cucu perempuan tidak mendapatkan. Maka akhirnya suruh aja tanya kepada Ibnu Mas'ud. Dia pun akan sepakat dengan yang aku katakan. Ketika berangkat kepada Ibnu Mas'ud, ternyata apa? Ibnu Mas'ud mengatakan, laqad dhalaltu, kalau begitu berarti aku telah sesat selama ini. Aku akan menghitung sebagaimana Rasulullah hitung. Setengah ini untuk anak perempuan, 1/6 untuk cucu perempuan dari keturunan laki-laki, ya. Lalu sisanya untuk siapa? Untuk saudara perempuan. Maka itu pun dijelaskan apa? Di hadis Rasulullah SAW. Jadi yang pertama Al-Quran, yang kedua hadisnya Rasulullah SAW, dan yang ketiga apa? Sama sahabat Nabi, karena nanti banyak dalam permasalahan qaul sahabat. Adapun ya memang ada beberapa, misalnya Abdullah bin Mas'ud berbeda pemahamannya dengan Umar bin Khattab dalam satu masalah itu. Begitu juga dengan Zaid bin Sabit, karena Zaid bin Sabit ini orang yang lebih faqih di antara sahabat semua mengenai ilmu waris. Begitu juga Ali, Masya Allah, faham tentang mengenai ilmu ini. Jadi itu pun sahabat, ijma'nya sahabah, tabi'in, dan a'immatul mujtahid. Jadi semacam kayak misalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan Abu Hanifah. Ini pun mereka ada ijtihad-ijtihadnya mereka yang bisa nanti kita jadikan patokan. Tetapi insya Allah pada pemula ini saya tidak menjelaskan secara detail mengenai khilaf-khilaf, karena apa? Ada yang lebih utama. Tapi insya Allah setelah sudah memahami dan lulus di level pertama, yang kedua, dan yang kedua, insya Allah nanti yang level ketiganya kita akan bahas tentang khilaf-khilaf. Adapun khilaf tentang masalah tolak. Contoh, saya kasih contoh. Orang kalau misalnya sudah talak nih ya, suami dengan istri talak. Seorang suami mengatakan, saya menalak kamu talak 1. Tahu-tahu sebulan kemudian suaminya ini meninggal. Istri ini mendapatkan apa tidak? Karena kan sudah cerai. Maka secara syariat Islam, jumhur ulama mengatakan istri manakala dalam keadaan iddah talak raj'i, karena talak pertama bisa lagi kembali, maka tetap si istri masih mendapatkan harta warisan dari suaminya. Nah, untuk mengenai khilaf-khilaf ini, insya Allah nanti pada level ketiga kita akan menjelaskannya. Jadi perumusnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, begitu juga sahabat, para tabi'in, dan a'immatil mujtahid. Sedangkan Zaid bin Sabit, wa afradukum Zaidan, artinya
sahabat Nabi yang paling tahu adalah Zaid bin Sabit mengenai ilmu faraid. Maka dikatakan wa ufridukum Zaidan. Baik. Adapun nama ilmu waris, nah ini banyak juga orang nih yang apa sih bedanya ilmu waris dengan ilmu faraid? Ketika misalnya dipisahkan, mereka ini sama satu. Jadi dalam satu kata ilmu waris, maka ilmu waris itu sama juga dengan ilmu faraid. Begitu juga kalau dikatakan ilmu faraid sama juga dengan ilmu waris. Tetapi ketika mereka dalam satu kata, dalam satu kalimat bisa kita bedakan. Ilmu faraid ini dia yang membahas tentang bagian-bagian yang tertentu. Karena yang namanya faraid itu bagian yang tertentu. Misalnya 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 2/3, dan 1/6. Sedangkan yang dikatakan dengan ilmu mawaris ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan. Jadi ketika mereka dalam satu kalimat bisa kita bedakan. Kalau faraid ini membahas tentang bagian-bagiannya, sedangkan ilmu waris adalah membagi tentang yang berkaitan dengan harta warisan. Baik. Adapun faraid, ikhwan semuanya, faraid. Jadi faraid ini faridatun, faraid jamaknya dari faridah. Faraid ini secara etimologis, secara bahasa maknanya ada berapa? Ada banyak. Yang pertama bisa dia ini sebagai al-qata', artinya apa? Kepastian. Lalu at-taqdir, ketentuan. Al-ata', pemberian. At-tabyin, penjelasan, dan al-inzal itu secara bahasa. Dilihat dari sigoh kalimahnya, ya. Sudah ada ditulis di materi. Sedangkan secara terminologi, secara bahasa artinya ilmu yang mempelajari tentang perhitungan dan tata cara pembagian harta waris untuk setiap ahli waris berdasarkan syariat Islam, ya. Jadi sekali lagi perbedaannya itu antara ilmu faraid dengan ilmu waris. Baik. Sedangkan sumber ilmu waris ini dari mana? Tadi kita mengetahui perumusnya. Jadi kita tinggal bisa menerjemahkan. Kalau Allah berarti sumbernya dari mana? Al-Qur'anul Karim. Rasulullah dari Al-Hadis. Sedangkan sahabat ijma, sahabah, dan ijtihadnya para sahabat dan tabi'in dan a'immatul mujtahid, yaitu sumber-sumber ilmu waris. Baik. Yang ke-9, hukum mempelajarinya. Nah, lihat ikhwan semua, jangan sampai terbalik ya. Hukum mempelajari ilmu waris ini apa? Hukum mempelajarinya fardu kifayah. Kalau ada seseorang yang sudah melaksanakan, maka yang lainnya apa? Tergugur dari kewajiban tersebut. Sebagaimana ketika kita menyolatkan jenazah, mengantarkannya ke liang lahat, hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau ada satu kampung tidak mau menyolatkan, tidak mau mengantarkan ke liang lahat, maka semuanya berdosa. Maka ilmu waris pun demikian. Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Tetapi walaupun hukum mempelajarinya fardu kifayah, yang paling penting ikhwan semuanya melaksanakan pembagian harta warisan secara syariat Islam fardu ain. Wajib bagi kita semuanya. Kita tidak mengikuti karena kita bodoh, karena kita jahil, kita berdosa. Maka hati-hati dalam satu kampung, makanya tanyakan. Jangan sampai satu kampung tersebut tidak memiliki orang yang faham tentang ilmu waris. Maka ketika ada keributan, mau nyari kepada siapa yang bisa menyelesaikan pembahasan tersebut. Tapi yang terakhir, ikhwan wa akhwati, yang ke-10 adalah permasalahan ilmu waris. Nah, ilmu waris ini apa permasalahannya? Permasalahan ilmu waris ini berbagai macam permasalahan, banyak sekali cakupannya. Yang pertama akan dibahas tentang kepemilikan harta waris, fardu bagian yang pasti. Ya, kayak misalnya suami istri itu bagiannya pasti, tetapi anak bagiannya asobah, bagian yang lunak. Lalu asobah yaitu bagian lunak atau sisa. Lalu permasalahan hijab, halang menghalangi. Kenapa saudara laki-laki dihalangi oleh ayah? Kenapa saudara laki-laki saya dihalangi oleh saudara laki-laki kandung? Maka ini permasalahan hijab yang akan dibahas dalam permasalahan ilmu waris ini. Begitu juga mengenai hitungan yang lainnya. Begitu juga permasalahan munasahot. Ada yang namanya awal, ada yang namanya rod, dan istilah-istilah yang lainnya. Begitu juga jadwal ihwah. Jadwal ihwah ini kakek dengan hak waris kakek dengan saudara-saudara. Maka ini akan dibahas dalam permasalahan
permasalahan ilmu waris. Jadi 10 tadi mengenai pendahuluan ilmu waris sudah kita jelaskan. Dan sebelum saya kasih buka untuk pertanyaan, ini ada yang paling penting. Ada 3 prinsip dasar ilmu waris. Yang pertama itu apa? Syar'i. Jadi sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua segera. Dan yang ketiga adalah akurat. Syar'i kita sudah jelaskan, ada dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Itu sudah dijelaskan semuanya dalam 3 ayat tersebut. Sedangkan segera, kenapa? Ketika ada harta warisan yang seharusnya dibagikan, kenapa kok harus segera? Nanti saja, kalau kita semuanya sudah kaya dan lain sebagainya. Maka lihat ikhwan semuanya, memang dilihat dari kondisinya semua. Tetapi minimal tunaikanlah pembagian yang benar. Walaupun memang tidak dijual sekaligus, tetapi minimal mengetahui, oh ini tuh haknya si fulan, dan si fulan. Ketika dia mengetahui haknya si fulan ada di rumah ini, di harta ini, maka dia tidak akan pernah semena-mena. Memang dia tidak pernah mengetahui hartanya suamiku itu berapa, tetapi Allah Jalla Jalaluh mengetahui setiap rialnya, setiap rupiahnya, setiap peraknya, itu harta milik suamiku atau milikku. Maka harusnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa disegerakan? Salah satu hikmahnya udah. Yang namanya aset itu memiliki karakter yang selalu berubah. Sekarang mungkin ini rumah harga sekian, belum tentu tahun depan harganya apa? Begitu. Bisa naik atau bisa turun. Begitu juga dengan apa? Misalnya rumah kah, mobil kah, motor kah, dan lain sebagainya. Yang namanya aset itu kadang apa? Suka berubah-berubah karakternya. Lalu kemungkinan memakan hak orang lain atau hak orang kita makan. Ya karena kita sekarang bergelembing dengan harta warisan yang ada. Kita memakai, kita memanfaatkan, apalagi banyak sekali sekarang harta warisan orang tua kita hanya dipakai, digunakan oleh segelintir orang saja. Sedangkan harta warisan atau hak-haknya yang lain masih ada di sana. Jangan sampai ada sedikit yang masuk ke dalam hati kita, yang masuk ke dalam diri kita, kita makan, kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, menghindari fitnah dan buruk sangka. Ini pun banyak yang terjadi ketika hanya segelintir orang yang memberikan atau memanfaatkan harta warisan, baik saudaranya, baik bapaknya atau ibunya. Maka karena suka ada, aduh dia ini enak sekali ya, saya susah-susahan, kerjaan tidak jelas, tapi dia memanfaatkan apa? Memanfaatkan harta warisan dari orang tuaku, padahal aku pun memiliki hak di dalamnya. Dan sedangkan yang terakhir, ikhwanu akhwati, kenapa harus segera dibagikan? Keadaan dan kebutuhan ahli waris yang berbeda-beda. Iyalah, kalau memang orang kaya mungkin dia tidak terlalu terhiraukan, tidak terlalu memikirkan. Tetapi orang yang susah, dia susah setengah mati, kadang minta ke kanan ke kiri, sedangkan dia masih memiliki hak di harta orang tuanya. Maka dosa besar ketika seorang ahli waris dia menjegal, dia memperlambat, dia mempersusah untuk apa? Untuk tidak menyelesaikan warisan secara syariat Islam. Baik, itu yang kedua, segera. Dan yang ketiga adalah akurat. Nah ini juga yang paling penting. Jadi banyak, makanya ketika anak kadang menjelaskan, anak itu sering sekali rewel. Kenapa rewel? Nanya, betul nggak kayak begini? Betul nggak? Kadang orang memikirnya yang apa? Yang ada di pikirannya tuh, oh ahli warisnya cuma siapa? Anak, ibu, istri. Sedangkan saudara-saudara tidak pernah terpikirkan. Kalau misalnya ada anak laki-laki, memang betul saudara semuanya itu terhijab. Tetapi manakala anak-anaknya hanya anak perempuan saja, maka kalau tidak ada ayahnya si mayit, saudara-saudaranya si mayit itu mendapatkan, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, baik yang kandung ataupun yang seayah. Kalau mereka tidak ada, turun kepada keponakannya si mayit, tidak ada pula kepada pamannya si mayit, tidak ada pula kepada sepupunya si mayit. Bayangkan, Islam menjelaskan secara detail. Jadi makanya akurat ini apa? Harus tahu ketika dia meninggal, siapa saja ahli waris yang ada. Dia ini sebagai apa? Sebagai anak laki-laki, sebagai anak perempuan, atau sebagai cucu kah? Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai keponakan, sepupu, saudara, paman. Itu harus jelas semuanya. Makanya itu data kewarisan itu memang harus sempurna. Tidak boleh salah. Satu saja tidak dimasukkan ahli waris, maka akan mempengaruhi kepada
hak-hak yang lainnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, akurat ini mengenai harta yang ditinggalkan. Banyak dari orang-orang yang menganggap udah harta itu harta yang memang benar-benar besar. Harta yang nominalnya sedikit sudah. Siapa sih yang mau ngambil silahkan. Tidak boleh kawan semuanya. Bahkan bisa anak katakan misalnya si mayit ini meninggalkan satu cincin atau jam tangan. Jam tangan ini harganya 10.000 atau 100.000. Manakala yang memang itu mutlak milik si mayit, maka ini jam tangan atau ini cincin milik ahli waris semuanya. Walaupun nilainya 10.000. Tidak boleh ini hanya kenang-kenangan buat saya, tidak boleh. Atau baju-bajunya kah? Atau apa perabotan-perabotan yang lain sebagainya, tidak boleh asal-asalan mengambil. Kenapa? Karena apa yang ditinggalkan oleh si mayit milik ahli waris semuanya. Jadi tidak boleh apa? Tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh semena-mena mengambilnya. Itu tidak boleh sama sekali. Harus izin. Kalaupun memang mau dibagikan silahkan. Manakala semua ahli waris semuanya mengizinkan mengambil, tidak jadi masalah. Tetapi kalau misalnya asal-asal ngambil ini kenang-kenangan buatku, itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ada hak orang lain. Karena ada ahli waris yang lainnya. Nah ini yang harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi akurat itu mengenai siapa ahli waris yang ada setelah dia meninggal. Lalu mengenai harta warisan yang ada. Bahkan lihat, ketika seorang ayah meninggal jam 9 pagi. Jam 9:01 anaknya yang meninggal. Anaknya ini dapat warisan nggak? Dapat tetap. Tapi banyak orang yang nggak mengetahui. Oh kalau sudah meninggal lama ya sudah. Nggak mendapatkan apa-apa. Tidak demikian. Walaupun bedanya hanya 1 menit atau beberapa detik saja. Maka apa? Maka wajib dia menjadi ahli waris. Walaupun nanti dia meninggal akan dibagikan kepada ahli waris yang lainnya. Misalnya kalau si anak tersebut memiliki istri dan anak, maka bagikan kepada istri dan anaknya harta tersebut. Tetapi dia tetap menjadi ahli waris untuk ayahnya terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya, kalau ayahnya menjadi ahli waris dari anaknya, berikan dulu harta si anak kepada ayahnya, 1/6. Kalau misalnya dia ada anak misalnya. Jadi memang Islam nih ikhwan semuanya menjelaskan secara detail. Menjelaskan secara sempurna. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung membagikan ketentuan-ketentuan tersebut. Tapi ikhwan semuanya alhamdulillah tidak terasa ya, 1 jam berapa 20 menit ini kita sudah berjalan. Tapi insya Allah saya kasih waktu mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Bagi yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Yang mau bertanya silahkan. Tapi sebenarnya ilmu waris ini serunya kapan? Serunya nanti ketika kita masuk ke dalam hitung-hitungan. Jadi kalau sekarang mukadimah, pertemuan pertama, nanti pertemuan kedua pun tentang data-data waris. Misalnya syarat-syaratnya waris apa, rukun-rukunnya waris apa. Ini masih pembahasan tentang teori-teori. Tetapi insya Allah nanti pada pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang satu-satu masail-masail, kondisi-kondisi ahli waris yang ada jumlahnya 25 orang. 15 dari laki-laki, 10 dari perempuan. Silahkan ya, bagi yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada pun yang peserta yang ada di grup, baik ikhwan ataupun akhwat, silahkan nanti kalau tidak sempat bertanya di sini, silahkan tanya langsung di grup ya. Insya Allah nanti kami akan jawab ketika kita memiliki waktu yang pas ya insya Allah. Jadi pada pertemuan ketiga nanti ini yang paling seru ya. Jadi karena kita membahas tentang harta warisan si istri. Istri ini mendapatkan berapa? 1/4 dan 1/8. Dalilnya apa? Contoh-contoh kasusnya apa? Jadi bisa mengetahui, apalagi mungkin bukan kita ancang-ancang, tidak demikian. Tapi minimal tahu tasawur. Oh ketika aku meninggal ini loh. Jangan sampai salah. Atau mungkin yang selama ini sudah dibagikan ternyata tidak sesuai syariat. Maka wajib apa? Wajib untuk membenarkannya. Tidak boleh diam. Diam terhadap kebatilan sama saja dengan kita dosa juga berarti. Maka kalau kita melihat bahwasannya ini salah, wajib bagi kita untuk membenarkannya atau membetulkannya. Baik, ada lagi yang lain. Jadi insya Allah buat peserta akan serunya apa? Ketika kita masuk pada pembahasan hitung-hitungan. Makanya orang yang matematikanya bagus ini akan benar-benar membantu memahami
memahami tentang pelajaran ilmu waris ini. Tetapi sekali lagi kalau misalnya matematikanya agak susah, ngitungnya ini agak terkendala juga memang. Tapi insya Allah kami usahakan sesimpel mungkin antum-antum semuanya untuk memahami tentang ilmu waris ini. Jadi pembagiannya insya Allah kita buatkan dengan tema ada namanya Syajaratul Miras, karena kami melihat ini metode yang sangat mudah sekali untuk kami ajarkan. Ada namanya pohon waris. Pohon waris ini paling mudah untuk kita ajarkan kepada yang mau belajar. Jadi sangat mudah sekali. Alhamdulillah saya pribadi bahkan sampai detik ini pun saya masih belajar ilmu waris. Sama ada syekh yang berada di Suriah, berada di Irak dan di Turki. Jadi masih sampai detik ini pun anak belajar masalah warisan, mengenai khilaf-khilafnya, mengenai yang diyakini oleh Abu Hanifah dalam kitabnya ada Matan Sirojah. Ini memang membahas tentang apa? Membahas tentang matan yang yang dipelajari oleh madhabnya Imam Abu Hanifah. Begitu juga yang kita tahu matan Rohabiyah. Kalau matan Rohabiyah ini subhanallah umum di Indonesia pun sungguh luar biasa. Hampir pesantren-pesantren salafiyah itu suka ngaji namanya kitab kuning. Salah satunya adalah matan Rohabiyah. Ini matan Rohabiyah ini apa? Madhabnya Imam Syafi'i. Jadi insya Allah kita akan mempelajari step by step. Tapi pada pertemuan ketiga insya Allah kita akan membahas tentang hitung-hitungan. Tapi ikhwan semuanya, apa ada yang mau ditanyakan? Tapi bagi yang bukan peserta, silahkan mau bertanya langsung aja ke inbox Ana. Tapi kalau misalnya peserta, silahkan nanti tanya di grup saja. Adapun masalah perwarisan atau tetangganya atau temannya yang mau bertanya, silahkan ahlan wa sahlan. Insya Allah kami akan jawab. Kalaupun misalnya menjawabnya tidak langsung karena posisi Ana sekarang ada di Mekkah Al-Mukarramah, jadi ada beda 4 jam ya. Tapi insya Allah ketika kami mendapatkan pertanyaan tersebut, kami akan jawab dengan segera insya Allah. Tapi ikhwan wa akhwati, insya Allah kita mungkin tutup saja karena sudah mau jam di Indonesia mungkin jam 11:30 ya. Tapi insya Allah kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.